apa? Jackson Fergie dan X Kak Fergie. Let's go. Ada videonya. Jadi teman-teman, suatu hari gue lagi main ke rumah saudara gue. Iya dong, seperti biasa, gue ke rumahnya buat ngabisin stok makanannya tapi bilangnya silaturahmi. Hahaha, itu kan gunanya punya saudara. Nah, setelah basa-basi hahaha ditanyain kapan nikah pada muka gue jelas-jelas baby face gini, kata mak gue, kita pun ada acara makan-makan bareng. Setelah ngambil semua makanan yang ada ke piring, gue maunya langsung makan pakai tangan, tapi kok kayaknya nggak boleh ya sama mak gue. Jadi gue pun buru-buru nyari sendok. Bro, sendok di mana ya bro? Setelah ditunjukin sama saudara gue dan gue buka laci yang penuh sendok, gue nyadar kalau ada yang aneh. Ada pernah Kenapa gue familiar banget ya sama nih sendok? Kayak pernah lihat di mana gitu. Lah, ini kan sendok pesawat terbang. Loh, kok saudara gue bisa punya ya? Banyak pula. Loh, bro, lo kok bisa punya sendok pesawat terbang? Bukan yang nggak dijual ya ini? Oh iya, Ki. Kan waktu kita makan, sendoknya dikasih ke kita. Jadi, harusnya itu punya kita dong. Jadi tante ambil aja terus dibawa pulang. Sendoknya bagus. Tante suka. Tante koleksi loh. Loh, tapi sendoknya harus dibalikin tante. Kan nggak boleh dibawa pulang. Ya gimana ya Ki? Udah terlanjur. Tunggu. Setahu gue sendok besi yang dipakai di pesawat terbang itu nggak buat dibawa pulang deh. Kalau nggak salah harus dibalikin. Gue cari di Google juga sendoknya harus dibalikin kok. Berarti kalau nggak dibalikin, jangan ini pencurian dong. Terus di rumah ini ada selusin lebih sendok pesawat, berarti ini barang bukti. Terus gue saksi dan tante gue tersangka. Aduh, gue harus gimana nih? Bukannya ini kejahatan ya? Apa gue telepon polisi aja ya? Tapi mau bilang apa gue? Masa gue bilang, Pak polisi, tante gue nyuri sendok? Atau gue telepon aja ya pesawat terbangnya? Terus gue bilang, gue tahu lokasi sendok-sendok kalian. Bawa 10 juta atau sendoknya ku tenggelamkan ke laut. Lah, kok gue jadi nyandera sendok? Terus akhirnya para petinggi pesawat terbang datang buat serah terima sendok 10 juta rupiah di rumah tante gue. Tapi ternyata beliau bekerja sama polisi yang gue telepon sebelumnya. Lalu mereka nangkep gue, tante gue, sama saudara-saudara gue. Dan kita dipenjara gara-gara maling sendok pesawat. Lucu amat hidup keluarga gue. Hei Ki, kamu ngapain sih? Pakai sumpet aja kalau nggak mau pakai sendok. Mau makan aja kok repot. Hidupmu sendiri aja udah repot. Ngapain ngurusin sendok orang? Mending makan aja tuh, enak. Gi, lu ngapain sih? Makanan lu keburu dingin tuh. Iya sini makan rame-rame Ki. Gi, gua ambil kulit ayam lu ya. Jangan sentuh kulit ayam gue. Lus sendok gaming. Let's go. Jadi teman-teman, waktu kecil gue tuh susah banget makan. Kalau sekarang emak gue susah payah nyuruh gue berhenti makan. Dulu emak gue setengah mati nyuruh gue makan. Dan saking lambatnya gue makan, emak gue sampai ketiduran nungguin gue. Ya kan masih kecil ya, jadi masih belum ngerti enaknya makan. Pengennya main aja, gambar, baca komik. Mana anak kecil kan gak suka sayur tuh. Anak kecil ya, bukan orang dewasa. Kalau udah merasa dewasa pasti suka makan sayur. Dan waktu itu tiap hari gue harus makan sayur. Dan sayur kesukaan bapak gue itu kecambah, modiar. Udah gak suka sayur, gue paling benci kecambah. Saking gak sukanya makan, dulu gue bisa ngabisin waktu 2 jam buat sekali makan doang. Jadi lu bayangin ya, udah gue berjuang ngabisin tuh makan siang susah payah. Begitu selesai, udah makan malam lagi. Wah gila sih, pokoknya jam makan itu horor banget lah buat gue. Tapi Fergie kecil gak kehabisan akal. Dulu kalau udah jam makan, biasanya gue lari-lari biar gak ketangkep sama mak gue. Tapi namanya anak kecil, ya kalah dong sama orang dewasa. Jadi lama-lama gue mikir, kalau gue lari-lari, gue bakal ketangkep sama mak gue dalam 5 menit. Kalau gue diem, dikira sakit. Nanti malah ditambahin porsi makannya. Kalau gue taruh di gudang, gue kan gak punya gudang. Oh, gue tahu. Nasinya gue taruh aja di kresek sampah. Tapi di rumah kan cuma ada gue sama mak gue. Kalau bukan mak gue yang buang nasinya, siapa lagi dong? Mak gue kan lebih pintar dari gue. Setelah meditasi singkat, akhirnya gue menemukan ide brilian. Tadinya gue berencana mau balikin nasi yang kebanyakan itu ke rice cooker. Tapi gue baru ingat kalau dulu udah pernah gue coba dan ketahuan. Dan sekarang rice cookernya ditaruh di tempat tinggi. Sial. Mau gue buang keluar rumah, ntar ketahuan sama mak gue yang lagi jaga toko.
Kalau gue buang di selokan, ntar mampet. Terus ketahuan kalau itu nasi punya gue. Akhirnya gue dapat ide. Kenapa nggak gue taruh itu nasi berlebih di tempat yang sangat nggak disangka-sangka? Tempat yang paling biasa, yang nggak mencurigakan, dan nggak pernah diperiksa. Dan tempat itu adalah bejejeng kamar. Iya, kamar. Lu nggak salah denger, Bo. Kamar yang dipakai tapi jarang. Gue taruh tuh nasi di bawah kasur di kamar tamu. Dan bener, emak gue sama sekali gak curiga sama makan gue. Wah nak, kamu sekarang pinter ya makannya cepet. Belum tahu aja mami. Suatu hari di hari Minggu yang cerah, emak gue lagi nyapu satu rumah dan nemu seonggok nasi kering di bawah kasur. Apaan nih? Loh, ini kan nasi. Siapa yang Makasih udah nonton video gue teman-teman. Enggak, sebenarnya emak gue nggak marah waktu nemuin nasi kering itu, malah emak gue ketawa-ketawa. Coba, kok bisa-bisanya kepikiran di tempat kayak gitu. Tapi setelah itu gue sadar kalau di luar sana ternyata banyak orang yang gak seberuntung gue bisa makan nasi setiap hari. Dan iya benar banget. Lanjut video selanjutnya. Ini mana ya ini? Aku mau yang paling lakon. Teman-teman, percaya nggak? Gue pernah dibilang perebut laki orang dong. Gila ya, ngapain gue ngerebut-ngerebut kok banyak yang ngejar. Bahkan waktu itu, kalau gue disuruh milih antara cowok apa ayam goreng, fix banget gue milih ayam. Ya emang sih gue cantik, kata mak gue. Tapi tetap aja gue nggak ngerti bagian mana dari unsur hidup gue bisa melakukan tindakan merebut laki orang. Jadi ceritanya, gue kan suka banget tuh sama badminton. Saking sukanya, gue bahkan pernah bercita-cita mau jadi sponsor pertandingan badminton coba. Pada waktu itu mau beli baju aja susah. Hiks. Dan karena waktu itu gue baru lulus dan gue harus balik Palembang, sedangkan teman-teman badminton gue di Bandung semua, jadi gue nggak punya temen dong mau main badminton. Bahkan gue nggak tahu lapangan badminton teh ada di mana aja. Ya udah deh, dengan bersedih hati, gue cuma bisa nge-scroll Instagram ngeliatin pertandingan ulang atlet-atlet ganteng itu. Waktu gue lagi scroll, ada akun badminton yang ngepost tentang lomba badminton di kota gue. Dan begitu gue buka postnya, ada yang lagi komen ngajain orang-orang main badminton bareng. Seneng banget nih gue. Langsung gue komen balik. Oi kak, tahu dak lapangan badminton sekitar situ di mana? Adogor dek, deket situ. Oh, deket juga ya. Lalu terjadilah percakapan antara gue dan kakak itu di kolom komentar. Karena kakak ini kayaknya informatif dan ramah banget, gue nanya lagi dong, kak kalau mau main deket situ ada komunitasnya nggak ya? Aku mau join nih. Gue udah senyum-senyum tuh, kesenangan bayangin bisa badminton lagi. 10 menit, kakak ini gak jawab. Gue tunggu, gue refresh, masih gak jawab. Kok aneh? Biasanya kakak ini pasti langsung balas kalau gue komen. Wah asik, kakak ini balas. Akhirnya setelah berbulan-bulan gue bisa main badminton lagi. Aduh, kakak ini baik banget deh ngasih tau gue ini itu. Kayaknya seru deh kalau dia gue ajak main. Woi, ngapain lu godain laki orang? Hah? Gak usah sok kecentilan ya, pakai ngajak-ngajak main badminton segala. Hah? Mbak, saya cuma nanya lapangan di mana, Mbak. Gila ya, masih berani godain main badminton sendiri aja sana. Iya, Mbak, kalau nggak percaya tanya cowoknya aja. Wah, oncom banget. Gue cuma nanya lapangan dikira pelakor. Mana gue disuruh main badminton sendiri. Ini orang sebenarnya tahu nggak sih badminton itu apa? Ya, tapi gue santai aja sih. Dari isi chatnya kayaknya si kakak cowok ini cukup bijak, jadi dia pasti bisa jelasin ke ceweknya kalau gue cuma lu ngapain balas komen gue terus? Jangan godain gue lagi ya, gue udah punya cewek. Siapa yang godain lo? Pengen mau video baru toh? Tak kei Jek kurang karmu apa Nah, mungkin kalau Bu Dendi jadi YouTuber, dia bakal bilang gitu kali ya ke subscriber dia. Video kali ini terinspirasi dari video yang baru-baru ini gue tonton. Judulnya, berapa harga outfit lo? Ya, jelas gue bukan orang yang pakai barang-barang mahal sih. Pakaian gue juga cuma ini aja dan gue happy tuh. Tapi dulu waktu sekolah, gue pernah tuh berusaha jadi keren, tapi ternyata jadi keren gak seasik itu ya. Jadi di sekolah,
Lu tau lah, biasanya emang ada anak-anak populer yang up to date, fashionable, cantik, ganteng, terkeren sesekolah, alias anak gaul gitu kan ya. Nah, biasanya kekerenan mereka ini juga didukung oleh barang-barang mahal atau branded. Tapi karena semua pakai seragam, jadilah tas sama alat tulis yang harus kelihatan wow. Gua pernah tuh, waktu SMP lagi trending banget kan bolpen yang ujungnya tajam. Satu sekolah pakai bolpen mahal biar kelihatan kayak anak gaul. Mungkin kalau gua pakai tuh bolpen, tulisan gua bakal seindah Times New Roman atau Comic Sans kali ya. Akhirnya gua pun merengek ke mak gua minta dibeliin tuh bolpen mahal. Enak sih emang bolpennya, tapi cepet amat habisnya. Mahal pula. Udah gitu harganya 10 kali bolpen biasa. Isinya juga 10 kali lebih cepat habis daripada bolpen biasa. Mana kalau ujungnya tajam gitu kan rapuh ya. Jadi bengkok dikit langsung rusak bolpennya. Ya seneng sih seneng, tapi setengah mati gue jaga tuh bolpen biar gak rusak. Akhirnya karena si bolpen masih trending dan gue juga gak enak minta lagi sama emak, gue mulai nabung biar bisa beli bolpen itu. Emang sih bolpennya kebeli, tapi gue harus nabung 2 bulan cuma buat dapat 1 bolpen doang. Suatu hari tempat pensil gue ketinggalan dan gue harus minjem bolpen. Gue minjem ke temen yang duduk di depan gue dan muka dia kayak galau gitu loh. Ternyata tempat pensil dia isinya bolpen mahal semua. Tapi dia gak enak juga kalau gak minjemin gue. Muka dia tuh kayak berkata, "Aduh, Eki minjem bolpen, bukannya dia kismin ya? Ntar kalau gue minjemin bolpen mahal gue ke dia, terus dia gak ngerti cara makainya, terus bolpennya malah patah, terus rusak, terus..." Gimana? Boleh minjem gak? Iya, hati-hati ya. Gue pun minta maaf ke teman gue dan gue panik banget karena emang gue gak mampu gantiin tuh bolpen. Tapi untunglah dia gak minta ganti. Kayaknya dia juga tahu kalau gue gak mampu. Sejak kejadian itu gue hampir gak pernah beli bolpen itu lagi. Gue memutuskan kalau gue gak mau lagi pakai itu bolpen. Udah mahal, tintanya dikit, gampang rusak pula. Dan itu bolpen gak bikin tulisan gue jadi Times New Roman. Mana harus dijaga biar ujungnya gak bengkok, gak boleh diteken, harus gini gitu. Bukannya seneng, malah tambah stres punya tuh bolpen. Ya gue emang ngerasa makin keren sih pakai tuh bolpen. Tapi itu kan cuma bolpen. Dan gue gak bakal dianggap jadi anak-anak populer yang up to date, fashionable, cantik, ganteng, terkeren sesekolah hanya karena 1 bolpen doang kan. Lagi pula gue gak mau ngorbanin kenyamanan bolpen Rp1.500 yang kalau rusak tinggal buang hanya biar dibilang keren pakai bolpen Rp15.000 yang gampang rusak. Stupid bolpen. So, Pak, 15.000 ya, dong. intinya lo gak harus maksa ngikutin trending kok biar bisa diakuin orang lain. Lakuin aja yang menurut lo benar. Oke teman-teman, makasih udah nonton video ini. Oke, jadi sampai sini aja videonya, singkat banget ya. Ini kok singkat banget ya.